Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SHTRATE Jaya. Kita bertemu lagi di channel YouTube Pencak Silat Spesita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengesahan Warga Baru 2019. Jadi di tempat latihan Pencak Silat Spesita untuk tahun 2019 ini mengesahkan satu pendekar atau Warga Baru Persaudaraan Setiadi Trate. Nah, kebetulan yang disahkan menjadi pendekar itu cewek. Nah, itu nanti kita mau berbagi, sharing, kita tanya-tanya kenapa seorang cewek yang mungkin dicap lemah itu bisa jadi seorang pendekar. Nah, kita nanti akan tanya-tanya. Nah, ini orangnya sudah ada di samping saya, namanya Novita Eka Nurzana, biasa dipanggil Eka. Selamat siang Mbak Eka. Selamat siang. Ya, oke. Sebelumnya saya dan mewakili tim mengucapkan selamat kepada Mbak Eka yang telah menjadi Warga Baru Persaudaraan Setiadi Trate. Nah, kita mau tanya-tanya ini. Jadi mungkin nanti bisa dibagikan infonya kepada adik-adik kita yang sekarang mungkin sedang melaksanakan latihan di tempat latihan masing-masing. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana ini perasaannya setelah resmi disahkan menjadi Warga Persaudaraan Setiadi Trate? Yang pastinya pertama itu bahagia dan gak nyangka kok aku bisa jadi warga gitu. Selama ini perjuangan saya, pengorbanan saya, waktu, tenaga saya korbankan buat latihan untuk mencapai tujuan saya. Oh gitu. Kalau boleh tahu latihan selama berapa tahun? Kurang lebih itu 3 tahun ya, sejak kelas 1 SMP dan disahkan kelas 10 SMA. Oh gitu, jadi 3 tahun mulai kelas 1 SMP sampai 1 SMA ya, Yeah. Selama 3 tahun, jadi latihan 3 tahun bayangkan. Nah, ini menarik lagi, jadi pengorbanan latihan selama 3 tahun itu apa sih yang membuat seorang Mbak Eka ini mampu bertahan ya. Jadi selama latihan 3 tahun itu pernah enggak ketika mau berangkat latihan itu malas? Itu pernah enggak terpikirkan malas? Kalau malas itu wajar ya, jadi selama kita berproses gitu pasti ada niatan kayak malas gitu, aku gak mau latihan karena nanti aku kalau di latihan tenagaku akan dikuras dan aku akan dihukum gitu kan, banyak kayak pikiran-pikiran negatif gitu. Terus ya tergantung dikembalikan pada niat diri masing-masing sendiri. Dari awal saya sudah berkomitmen untuk memilih latihan dan saya harus terima resikonya. Oh gitu, jadi malas berarti pernah ya, pernah. Jadi bagaimana diri kita sendiri itu mengatur ya, Iya. supaya kita tidak malas. Jadi kalau kalian di luar sana latihan itu berangkatnya malas, kalian tidak sendiri. Jadi ini pernah ada orang yang malas latihan. Terus pertanyaan selanjutnya ini Mbak Eka, bagaimana ketika latihan selama 3 tahun itu pernah ada terpikirkan, oh saya mau menyerah, saya mau berhenti, saya nggak mau lanjut lagi, atau bisa dikatakan keluar dari latihan, itu pernah ada selama 3 tahun? Kalau selama 3 tahun itu saya kurang lebih tuh waktu di tengah jalan saya pernah ngerasa kayak punya niat saya ingin keluar dari sini, saya gak betah dan saya gak nyaman. Tapi juga saya kembalikan pada niat saya pertama, tujuan saya pertama, saya kembalikan diri ke saya sendiri. Nanti ya kalau misalkan ada niatan ingin keluar, ada niatan malas, nanti dikembalikan pada diri sendiri lagi. Apa sih tujuan saya pertama? Apa sih? Jadi dikembalikan ke dirinya sendiri ya? Iya. Oh gitu. Nah, berarti pernah malas, pernah juga selain malas pernah juga ingin keluar. Jadi itu mungkin orang yang lihat, wah Mbak Eka ini tiba-tiba sudah jadi warga, sudah jadi pendekar Trate, tapi di dalamnya ternyata juga pernah malas, di dalamnya juga pernah ingin keluar. Jadi tapi apapun yang terjadi, menurut Mbak Eka tadi dikembalikan ke dirinya sendiri, sehingga itulah yang membuat Mbak Eka mampu bertahan sampai 3 tahun ini. Nah, selanjutnya yang ingin kita tanya itu, pernah ada sih terpikirkan selama hidup Mbak Eka, wah saya akan jadi warga? Sebelumnya pernah ada terpikirkan, sampai sekarang ternyata sudah terwujud, itu pernah ada terpikirkan sebelumnya? Yang pertama gak nyangka ya, jadi gak nyangka dulu waktu pertama ikut latihan gak ada tujuan menjadi sebagai warga gitu, gak ada sebenarnya.
tapi perjuangan terus pengorbanan terus ada momen-momen yang terselip di dalam latihan gitu, itu yang membuat saya bertahan dan sampai sekarang masih gak nyangka gitu saya bisa menjadi seperti ini, saya bisa menjadi disahkan menjadi warga. Sepertinya ya bisa ternyata ya. Iya, bisa. Oke, bagus. Jadi memang nggak nyangka tapi ternyata bisa. Jadi ya kita itu tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi yang tidak menjadi prioritas dari Mbak Eka ternyata memang takdirnya menjadi pendekar atau warga PSMP. Nah, di selama latihan 3 tahun itu yang ingin mau kita tanyakan adalah selama latihan 3 tahun itu kan pasti memiliki kendala. Nanti akan kita tanyakan ke Mbak Eka. Jadi kendala terutama yang saya terpikirkan itu gini kan, latihan selama mulai kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA. Berarti kan dia juga mau Mbak Eka ini melewati kelas 3 SMP. Nah 3 SMP itu kan juga membagi waktu antara dengan ujian juga, terus bagaimana kemudian dia harus mempersiapkan diri untuk masuk ke SMA. Nah itu kan pasti memiliki kendala. Nah itu nanti kita tanyakan apakah kendalanya hanya itu atau yang lain. Apa kira-kira kendalanya selama latihan 3 tahun itu? ya salah satunya tadi yang sudah dibicarakan ya. Jadi kendala utamanya itu waktu di kelas 9 SMP. Jadi waktu ujian mulai tiba, tugas-tugas mulai menumpuk. Jadi di situ saya harus membagi waktu saya antara waktu sekolah dan waktu latihan. Jadi saya kadang waktu sebenarnya anak-anak lain pulang sekolah sudah mengerjakan tugas, sudah istirahat, tapi saya sudah berkorban latihan. Sebenarnya ya itu tadi yang kita petik itu usaha kita. Jadi usaha kita selama latihan ya kita petik hasilnya seperti apa gitu. Jadi kendalanya tuh banyak jadinya. Kalau misalkan tentang pertama malas, terus rasa ingin keluar, yang tadi di kelas 9 SMP banyak ujian yang datang, terus tugas-tugas yang menumpuk. Jadi tuh semua godaan-godaan kayak gitu tuh kita gak boleh nyerah intinya. Jadi kita harus tetap berusaha. Gimana caranya tujuan kita harus sampai. Ya, jadi kuncinya nggak boleh menyerah, harus tetap berusaha. Nah, ini selama latihan dari kelas 7 sampai kelas 10 atau kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA, kira-kira apakah dari Mbak Eka ini sejak awal latihan memang sendiri ataukah memang di situ ada beberapa teman yang pada akhirnya keluar? Yang saya tahu dapat informasi bahwa yang untuk tahun 2019 ini dari Pencak Silat Spesial hanya mengesahkan 1 orang. Nah, apakah dulu memang ada temannya banyak atau hanya memang dari awal sendiri? Yang pertama itu waktu saya kelas 7 itu juga latihan baru didirikan ya. Jadi saya ada dorongan semangat dari ibu, dari orang tua, saya ikut latihan. Pertama itu temennya banyak, hampir 50 lebih. Setelah itu dari mulai sabuk pertama sudah banyak yang keluar, nggak tahan gitu. Terus dari sabuk kedua juga, sabuk ketiga, artinya seterusnya. Dan yang terakhir, sabuk terakhir itu saya sebenarnya ada 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Akhirnya satunya nggak tahan dan sekarang saya nggak nyangka hanya saya yang bisa bertahan. Oh gitu, ya berarti artinya banyak gitu sampai 50 Ya. orang ternyata hanya 1. Jadi dari 50 itu hanya 1 yang sampai sekarang. Jadi itu berarti apalagi cewek itu benar-benar yang luar biasa dikembangkan dari 50 hanya 1 yang bisa lolos. Nah ini kan untuk PSDT ini kan memang sudah luas ya, jadi artinya tidak hanya di Jawa Timur, mungkin di nasional bahkan internasional. Dan mungkin Mbak Eka punya pesan atau motivasi kepada adik-adik kita di luar sana yang sekarang masih siswa atau masih melaksanakan pendidikan latihan, kira-kira pesan dan pesannya untuk adik-adik supaya mereka bisa menjadi seperti Mbak Eka itu apa? Mungkin bisa disampaikan untuk adik-adik kita. Ya, untuk seluruh siswa waktu latihan sekarang, saya punya 1 kata motivasi. Saat merasa ingin menyerah, ingatlah alasan selalu bertahan. Jadinya intinya, kalau misalkan kamu pengen malas, terus gak ada niatan pengen keluar latihan, kamu gak usah menghiraukan itu. Jadinya kamu tetap fokus pada tujuan kamu. Apa sih sebenarnya kamu latihan pertama itu tujuan kamu apa? Jadi ya terus laksanakan, terus fokus, komitmen pada pilihanmu. Setelah itu kalau misalkan kamu sudah menanam, kalau kamu sudah menanam, kamu akan memetik hasilnya. Oh gitu ya, jadi kalau ya itu saya bisa ambil kesimpulannya, kalau kita mau menyerah itu kita harus ingat kenapa
kita dulu memulai itu ya. Jadi sebenarnya itu mungkin bisa dipakai di semuanya ya, artinya tidak hanya di latihan. Kalau kita mau menyerah terhadap sesuatu itu mungkin kita bisa ingat lagi kenapa kita memulai. Jadi itu mungkin pesan kepada adik-adik semua. Dan saya mendapatkan informasi bahwa Mbak Eka ini merupakan pengesahan pertama di pencaksilat spesita yang wanita. Ya benar ya? Iya. Ya, jadi ini menjadi pengesahan pertama wanita dari pencaksilat spesita dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah itu tadi dibagi tipsnya oleh Mbak Eka. Nah mungkin itu Mbak Eka ya, jadi kita bisa sharing-sharing nanti, ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas informasinya. Semoga dari adik-adik semua yang sekarang mengikuti latihan PSAT nanti bisa menjadi warga atau pendekar PSAT seperti Mbak Eka. Terima kasih Mbak Eka. Ya, jadi itu ya teman-teman, di kita hari ini kita berbagi info tentang pengesahan dari Mbak Eka, prosesnya, kendalanya apa, itu nanti bisa kalian pelajari sehingga nanti kalian akan bernasib yang sama menjadi keluarga atau warga persaudaraan Setriati Ratu. Ya, sekian dari kami. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Pencaksilat Spesita, dan jangan lupa di IG-nya Pencaksilat Spesita Tim. Ya, oke, kita akan tunggu nanti video selanjutnya dari Pencaksilat Spesita. Tetap di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.